Halo semua, saya Alma Triwinda dengan nomor NIM 20311500050. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Saya akan mempresentasikan mind mapping saya untuk memperoleh nilai UAS mata kuliah Bisnis Internasional. Berikut adalah mind mapping yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada international marketing atau pemasaran internasional. Strategi pemasaran global yang rencananya tindakan untuk pasar luar negeri yang memandu perusahaan dalam memutuskan bagaimana memposisikan dirinya dan penawarannya, segmen pelanggan mana yang akan dijadikan sasaran, dan sejauh mana perusahaan harus menstandarisasi atau mengadaptasi elemen program pemasarannya. Yang kedua ada segmentasi pasar dan segmen pasar global. Dalam setiap segmen pasar, pelanggan menunjukkan karakteristik berupa mengenai tingkat pendapatan, gaya hidup, profil demografis, atau manfaat produk yang diinginkan. Secara internasional, variabel segmen pasar yang umum mencakup tingkat pendapatan, budaya, sistem hukum, dan lain-lain. Perusahaan menargetkan pembeli ini dengan program pemasaran yang relatif seragam mengenai produk, harga, komunikasi, dan distribusi. Segmen tersebut seringkali mengikuti media global, mengikuti mode atau tren baru, dan memiliki banyak pendapatan yang dapat dibelanjakan. Yang ketiga ada standarisasi dan adaptasi. Standarisasi adalah upaya untuk menyeragamkan unsur-unsur program pemasaran sehingga dapat menyasar seluruh wilayah suatu negara atau bahkan pasar global dengan produk atau jasa serupa. Namun, menargetkan produk yang sama di semua tempat biasanya tidak memungkinkan. Sedangkan adaptasi merupakan memodifikasi elemen program pemasaran untuk mengakomodasi kebutuhan pelanggan tertentu di pasar luar negeri tertentu. Misalnya industri pembuatan mobil, penerbitan, dan furnitur. Standarisasi dan adaptasi tindakan penyeimbang. Adaptasi memerlukan biaya yang besar dan seringkali memerlukan perubahan besar dalam bauran pemasaran, terutama ketika banyak pasar nasional terlibat. Oleh karena itu, manajer biasanya melakukan kesalahan dalam hal standarisasi, yaitu mereka mengadaptasi elemen pemasaran hanya jika diperlukan. Beberapa perusahaan menerapkan strategi regional, di mana elemen pemasaran dirumuskan di seluruh wilayah geografis. Yang kelima ada pencitraan merek global, yaitu efisiensi dan efektivitas program pemasaran, meningkatkan leverage perusahaan dengan pengecer, merangsang loyalitas merek, menginspirasi kepercayaan dan keyakinan pada produk. Yang keenam ada pengembangan produk global. Dalam mengembangkan produk internasional, para manajer menekankan persamaan antara negara dibandingkan perbedaan di antara mereka. Selanjutnya ada international strategic management atau manajemen strategis internasional. Secara umum merupakan proses perencanaan manajemen secara komprehensif dan berkelanjutan yang bertujuan untuk memformulasikan, implementasi, dan evaluasi strategis supaya perusahaan dapat berkompetensi secara internasional. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen strategis internasional. Ada bahasa, pembiayaan, budaya, penelitian pasar, politik, advertising, ekonomi, uang, pemerintah, dan yang lain. Yang ketiga ada strategis alternatif. Yang pertama home replication strategi, yang kedua multi domestic strategi, yang ketiga global strategi, yang keempat ada transnational strategi, yang keempat komponen strategi internasional. Yang pertama ada distinctive competition, core operation, resource development, sinergi. Kelima ada level-level strategi internasional. Pertama, strategi korporat perusahaan, sebuah strategi yang lingkupnya adalah perusahaan secara keseluruhan dan arah perusahaan serta cara operasi bisnis. Berbagai perusahaan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu strategi bisnis yang berfokus pada bisnis khusus. Yang ketiga yaitu strategi fungsional. Bentuk-bentuk dari strategi fungsional yaitu keuangan, pemasaran, operasi, SDM. Yang ketiga ada international strategi alliance. Aliansi strategi internasional yaitu hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kriteria tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Kedua, alasan mengapa menggunakan aliansi internasional. Yang pertama, perusahaan multinasional memiliki kinerja yang lebih baik daripada perusahaan yang hanya beroperasi secara domestik saja. Kedua, peluang-peluang untuk tumbuh melalui akuisisi atau aliansi terbatas dalam negara asal perusahaan tersebut. Yang ketiga, adanya kebijakan pemerintah. Dan yang keempat, membantu sebuah perusahaan yang mentransformasi dirinya sendiri dalam kondisi-kondisi lingkungan yang berubah dengan cepat. Ruang lingkup aliansi strategis. Yang pertama ada aliansi komprehensif, yang kedua ada aliansi fungsional. Mengelola aliansi dengan cara pemilihan partner, bentuk kepemilikan, bentuk pasti kepemilikan yang akan dipakai sangat penting dalam strategis aliansi. Yang keempat, pertimbangan manajemen bersama. Faktor penyebab gagalnya aliansi strategis. Yang pertama, ketidakcocokan antar partner, akses ke informasi, konflik tentang distribusi penghasilan, hilangnya otonomi, dan perubahan keadaan. Pemilihan partner aliansi. Yang pertama, kecocokan, sifat produk atau jasa calon partner,
keamanan aliansi secara relatif, potensi pembelajaran aliansi. Yang keempat adalah strategis to enter foreign markets, yaitu strategi memasuki pasar luar negeri. Strategi memasuki pasar luar negeri yang pertama ada impor atau sumber global, mengekspor, counter trade, penanaman modal asing langsung, usaha kolaboratif, dengan lisensi dan waralaba. Faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih strategi masuk pasar luar negeri. Yang pertama, faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih strategi masuk pasar luar negeri yaitu sasaran dan sasaran perusahaan, tingkat kendali yang diinginkan mengenai keputusan, sumber daya dan kemampuan keuangan, organisasi dan teknologi perusahaan, jenis risiko yang melekat pada setiap usaha asing, kondisi di negara sasaran, sifat dan tingkat persaingan dari pesaing yang ada dan dari perusahaan yang mungkin akan memasuki pasar di kemudian hari, ketersediaan dan kemampuan mitra di pasar, dan aktivitas yang menambah nilai yang ingin dilakukan perusahaan. Peluang pasar global. Yang pertama, memasarkan produk dan jasa, mendirikan pabrik atau fasilitas produksi, pengadaan bahan mentah atau komponen, dan memasuki perjanjian kolaboratif dengan mitra asing. 6. Tugas penilaian peluang pasar. Yang pertama, menganalisis kesiapan organisasi untuk melakukan internasionalisasi. Yang kedua, menilai kesesuaian produk dan layanan perusahaan untuk pasar luar negeri. Yang ketiga, menyaring negara-negara untuk mengidentifikasi target pasar yang menarik. Yang keempat, menilai potensi pasar industri atau permintaan pasar terhadap produk atau jasa di pasar sasaran yang dipilih. Yang kelima, pilih mitra bisnis yang memenuhi syarat seperti distributor atau pemasok. Yang keenam, memperkirakan potensi penjualan perusahaan untuk setiap target pasar. Potensi penjualan perusahaan. Yang pertama, perkiraan pangsa penjualan industri tahunan yang diharapkan dihasilkan oleh perusahaan dalam pasar sasaran tertentu. Yang kedua, memerlukan perolehan informasi yang halus dari pasar. Yang ketiga, peneliti harus memproyeksikan pendapatan dan pengeluaran perusahaan untuk 3-5 tahun ke depan sangat menantang. International Financial Management atau pengelolaan keuangan internasional. Yang pertama, pengertian keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan mengacu pada faktor yang memungkinkan perusahaan memproduksi barang atau jasa dengan lebih baik atau lebih murah dibandingkan pesaingnya. Yang kedua, fungsi keunggulan kompetitif. Ada bagi perusahaan dan untuk konsumen, bagi investasi. Yang ketiga, ada cara membangun keunggulan kompetitif. Ada biaya, diferensiasi, dan spesialisasi. Keempat, strategi membangun keunggulan kompetitif. Riset pasar, identifikasi kekuatan, evaluasi keuangan, tinjau operasi, dan pertimbangkan sumber daya manusia. Yang keenam ada International Operation Management atau manajemen operasi internasional. Manajemen operasi internasional aktivitas yang digunakan organisasi untuk mengubah berbagai jenis input. Yang kedua, manajemen rantai persediaan. Serangkaian proses dan langkah yang digunakan perusahaan untuk memperoleh berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menciptakan produknya. Yang ketiga, keputusan manajer produksi. Ada membuat dan membeli. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membuat atau membeli. Yang pertama, ukuran, lingkup operasi, keahlian teknologi, dan sifat produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Yang pertama, masalah yang berhubungan dengan negara, masalah terkait dengan produk, peraturan pemerintah, masalah organisasi. Dan logistik internasional adalah pengelolaan aliran bahan, suku cadang, pasokan, dan sumber daya lainnya dari pemsok ke perusahaan. Yang terakhir ada International Human Capital Management atau manajemen sumber daya manusia internasional. Penggunaan sumber daya manusia internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batas geografis. Yang kedua, tipe karyawan dalam MSDM internasional. Karyawan yang berasal dari negara tempat perusahaan beroperasi, karyawan yang berasal dari negara asal perusahaan, karyawan yang berasal dari negara ketiga. Isu-isu dalam MSDM internasional. Banyak masalah spesifik ini penting untuk dikembangkan oleh praktik-praktik SDM dalam lingkungan multinasional. Meliputi isu-isu seperti metode dan kriteria-kriteria untuk seleksi para karyawan. Yang keempat, kelebihan MSDM internasional. Ada gaji yang lebih tinggi, memiliki skill yang tinggi, mendapatkan kemampuan dan pengalaman baru, menambah relasi teman MSDM internasional harus beradaptasi uang ketika bekerja di sana.